شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. Jadi orang yang soleh dan orang yang bertakwa. Namun di akhir zaman metode jadi orang yang soleh dan orang yang bertakwa itu ada sedikit cara yang diajarkan khusus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap ya, tarbiyah ini tuh ngikut yang lama. Cuma konsep bersikap itu Nabi udah ngajari. Di Rasulullah SAW itu bukan sekali dua kali, banyak sekali hadis Nabi yang mengatakan sayati ala ummati zamanun, sayati ala nasi zamanun. Jadi tentang akhir zaman itu udah disebutkan semua sama Nabi Muhammad. Sebutkan akhir zaman nanti diantaranya ya, orang semuanya akan jadi pemakan riba. Kalau dia tidak makan riba, dia terkena debunya riba. Gak bisa lepas. Tidak bisa lah lepas. Kita sekarang bisa tidak lepas dari bank konvensional? Tidak bisa kan? Kena debunya pasti ya. Tidak kita pasti kan? Kena. Disampaikan sama Nabi Muhammad. Terjadi. Nanti di akhir zaman semuanya akan terjadi ilmu diangkat. Maksudnya apa? Nyari ulama itu susah. Ulama yang benar-benar ulama. Bukan orang berilmu ya, ulama, ilmu itu diangkat, ulama yang benar-benar itu susah cari. Waktu semakin terasa dekat. Ini kita 3 bulan, tidak sampai 3 bulan lagi udah Ramadan. 2,5 bulan lagi Ramadan. Tidak terasa kan? Kapan Ramadan? Idul Fitri sekarang sudah mau Ramadan. Waktu semakin dekat. Nanti disampaikan semua sama Rasulullah detail. Akan terjadi banyak pembunuhan di daerah ini, akan terjadi begini, akan terjadi begini. Dan Nabi Muhammad mengatakan perubahan yang paling terjadi itu ada 2 hal. Yang pertama, budak perempuan melahirkan tuannya, maksudnya akan terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam hal berumah tangga. Satu. Yang kedua, yaitu akan terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam lifestyle. Inggris dikit. Gaya hidup. Yang pertama adalah rumah tangga. Rumah tangganya orang zaman sekarang sama orang dulu jauh apa jauh? Sekarang ini rumah tangga isinya geger. Suami istri ribut, morotua menantu geger. Betul apa enggak? Anak sama bapak, anak sama ibu, ada aja. Berumah tangga itu udah terjadi penyimpangan. Terjadi penyimpangan. Nanti Nabi juga pernah menyampaikan akan banyak anak zina. Apa anak zina? Terjadi nanti banyak orang nikahnya tidak sah, seakan-akan dia punya surat tapi dia zina. Ada perempuan masa idah belum selesai dinikahkan sama orang lain. Zina itu tidak sah. Berapa banyak seperti itu terjadi? Nah, banyak tentang penyimpangan dalam rumah tangga. Anak yang enggak soleh, anak yang durhaka dengan orang tua. Yang kedua adalah tentang lifestyle, gaya hidup. Orang itu sekarang mati-matian pengen dibilang kaya, mati-matian pengen gaya biar dibilang kaya. Tapi kalau zakat fitrah dikasih diterima, padahal itu haknya orang miskin. Aneh kan? Zakat fitrah dikasih diterima, padahal itu haknya orang miskin. Tapi kalau hidup sehari-hari gaya pengen seperti orang, berubah udah. Hidupnya sudah aneh. Mantu, ya Allah. Itu pernah datang acara orang mantu. Teropnya itu Pak, top. Ceramah deh. Ceramah saja, ceramah transit, memasuk ke mobil yang udah Habib. Nah Pak, Habib doakan besok tamunya banyak. Ya. Lah kenapa Pak? Niki sedaya dereng lunas. Oh alah. Habib doakan besok nih yang saya terjemah bahasa Indonesia. Habib doakan tamunya banyak. Kenapa? Ini semuanya belum lunas. Mengharapkan nanti ada tamu yang ngasih buat ngelunasi. Berarti dia mantu itu di atas kemampuannya. Padahal sama Nabi udah dikatakan jangan takaluf, tidak boleh memaksakan tidak boleh. Orang itu nikah suguhannya kopi sak cangkir sah.
Hanya jenengan kalau mau nikah saya carikan yang gratis mau. Nah, Maulid Raudhah nikah. Enak, enggak usah pakai ngundang Habibnya datang sendiri. Makanan sudah ada, selesai kan ya kan? Asik toh? Asik, ngirit loh, enggak mau. Jadi gitu, berapa banyak ini orang memaksakan diri nikahan banyak apa enggak? Banyak. Ada satu tempat orangnya miskin, gayanya setengah mati. Dia mungkin menganggap berprinsip biar miskin asal sombong. Prinsip hidupnya gitu mungkin. Biar miskin asal sombong. Nikahan. Katruknya minta yang enak. Terapnya, kursinya tuh yang bagus-bagus semuanya. Hari hujan. Jadi kursi itu hanya terisi separuh. Bayangkan cateringnya segitu banyak, mahal-mahal. Seminggu kemudian orangnya kabur dari rumah. Kenapa? Tukang sound belum dibayar, catering belum dibayar, minggat. Coba kita bayangkan ada orang merelakan kenikmatan hidup selama bertahun-tahun untuk membayar utang hanya untuk mencari gengsi, pengen dipuji. Lalu kita buat nikahan mewah, dipuji berapa lama? Mentok 3 hari, orang sudah lupa ya. 3 hari orang sudah lupa, tapi dia akhirnya berbulan-bulan bertahun-tahun memaksakan diri, akhirnya dia bingung bayar perubahan lifestyle, perubahan gaya hidup ini termasuk problem yang termasuk di dalam fitnah akhir zaman. Lah caranya gimana biar selamat? Ya ngaji, ilmu, harus cari ilmu. Cari ilmu tuh jangan dianggap ini kewajiban, salah. Ini kebutuhan kita. Problem zaman itu semakin masa semakin banyak. Lah caranya nuntun kita dalam bersikap adalah dengan ilmu. Oke, Habib Novel kan berapa kali kan dalam urusan pilpres kan beliau mengatakan, jangan ikut yang aneh, pokoknya jangan saling mencaci maki, silahkan pilih dengan sesuai dengan seleranya masing. Kenapa? Karena memang ada hadisnya loh. Di akhir zaman itu kalau ada urusan-urusan yang sifatnya rawan konflik, jenengan lebih pasif lebih selamat. Lebih pasif lebih selamat. Yang jadi tim sukses malah tidak selamat, susah. Lebih pasif lebih selamat. Kenapa? Nabi yang mengatakan ada satu zaman kamu jalan sama berdiri, kamu jalan sama duduk lebih bagus, duduk sama tidur lebih bagus. Maksudnya apa? Lebih pasif lebih selamat. Dalam semua hal yang model konflik gak usah ikut kita. Bahkan dikatakan idza ra'aitum, kalau kamu lihat syuhan muta'an, orang udah kikir, wahawan muttaba'an, hawa nafsu diikuti terus, wa'ijabal mar'i bira'yih, orang udah bangga dengan pemikirannya sendiri, sing paling bener aku, sing liyane iki kabeh salah, saya yang bener, lainnya tuh semuanya salah. Jadi seperti itu, fa'alaikum bi khassati nafsik, maka ketika itu fokus sama diri kamu sendiri. Wada'an ka amral amah, tinggalkan urusannya orang-orang umum kebanyakan, tinggalkan, urusi diri kamu sendiri. Itu udah ajarannya Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang gara-gara nonton debat presiden, tidak pengajian. Kamu debat ya ndak, tambah pinter ya ndak, mentok cuma dapat bahan buat ngerasani. Betul apa enggak ini? Makanya ayo kita yang sedikit ini, ayo kita, marilah kita menjadi orang yang waras di tengah-tengah yang sudah banyak yang tidak waras sekarang ini. Wah, Allah mendukung itu sampai kayak Nabi. Enggak mungkin salah. Setiap salah dicarikan alasannya. Ya Allah, kamu kalau gitu sama Kanjeng Nabi udah jadi wali mungkin. Masalahnya enggak pernah gitu loh. Jadi udahlah, kita enggak usah ikut-ikutan yang model begitu.
Kita selalu mendoakan Indonesia mendapatkan pemimpin yang paling baik, yang paling soleh. Pengen punya pemimpin yang baik? Pengen, gampang, rajin sholat. Pemimpinnya orang soleh nanti. Kama takununa yuwalla alaikum. Sebagaimana kamu, pemimpin kamu model begitu. Pemimpin kamu model begitu. Maka jangan kita hanya menyalahkan pemimpin, mungkin diri kita yang salah. Misalkan ada satu daerah dapat pemimpin, pemimpinnya maling top, koruptor top, itu berarti warganya juga banyak yang maling. PNS-nya nyolong absen, tidak datang nulis tanda tangan datang. Mahasiswa juga nyolong absen. Terjadi apa enggak? Yang dagang ngurangi takaran. Maling apa enggak itu? Maling kan? Carikan pemimpin, nah, maling tak golek ke podo malingi. Jadi kalau kita ini pengen bagus, kita ini noto diri kita jadi orang yang rajin sholat, pemimpinnya jadi orang soleh. Jadi orang soleh. Maka saya ikhtiar insya Allah tidak akan ikut model politik-politikan. Kenapa? Karena yang paling penting adalah gimana menjadikan masyarakat yang soleh agar mendapatkan pemimpin yang. Jenengan kalau mau nata genteng, dari atas apa dari bawah? Atas apa bawah? Bawah toh. Masa atas ke bawah kan enggak bisa kan? Dari bawah baru ke atas. Lah kalau nonton masyarakat kira-kira gimana? Sama. Dari bawah kemudian baru ke atas. Ini yang bawah-bawah ini jadi orang soleh. Ini umpama satu keluarga jadi orang soleh, banyak satu keluarga rumah tangga ini soleh. Ini nanti RT-nya jadi orang, satu RT soleh, RW-nya jadi orang, RW soleh, satu kelurahan jadi orang, satu kecamatan terus begitu. Lah ini semuanya dimulai bukan dari atas, tapi ini semua dimulai dari bawah. Ayo makanya kita jadi orang yang soleh, Ayo fokus hidup, pokoknya pengen cari ridhonya Gusti Allah.